Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muizat Samia, NIM 2303321811039. Saya mahasiswa pasca sarjana S2 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang asosiatif, yaitu prasyarat analisis pengujian hipotesis asosiatif parametrik. Oke, kemudian pembahasan materi yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu prasyarat analisis, yang kedua statistik parametrik, yang ketiga pengujian hipotesis asosiatif, dan yang keempat hipotesis asosiatif parametrik. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni prasyarat analisis, di mana uji prasyarat analisis bertujuan untuk memastikan bahwa data yang terkumpul memenuhi persyaratan untuk dapat dianalisis dengan teknik analisis yang akan diterapkan. Oleh karena itu, uji prasyarat analisis akan ditentukan berdasarkan jenis analisis data yang akan dilakukan. Secara umum, terdapat dua jenis analisis, yaitu analisis asosiatif dan analisis komparatif. Kemudian, uji prasyarat analisis asosiatif sendiri ada 4. Yang pertama itu adalah uji normalitas, di mana uji normalitas ini bertujuan untuk menentukan apakah data penelitian mengikuti distribusi normal atau apakah sampel diambil dari populasi yang memiliki distribusi normal. Kemudian yang kedua yakni uji linearitas, di mana uji linearitas ini bertujuan untuk menentukan apakah terdapat hubungan linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang ketiga yakni uji homogenitas, di mana uji homogenitas ataupun bisa disebut dengan homoskedastisitas merujuk pada kondisi di mana varian dari gangguan residu dalam fungsi regresi linear memiliki kesamaan. Kemudian uji multikolinearitas, di mana multikolinearitas ini terjadi ketika ada korelasi positif yang sangat tinggi antara variabel bebas, menunjukkan bahwa variabel bebas dalam model memiliki hubungan yang kuat atau bahkan hampir sempurna. Kemudian dilanjut ke pembahasan materi yang kedua, yakni statistik parametrik, di mana statistik parametrik adalah metode statistik yang mempertimbangkan distribusi data yang mengikuti distribusi normal dan memiliki varian yang seragam. Biasanya jenis data yang sesuai untuk statistik parametrik adalah data berskala, interval, dan rasio. Kemudian contoh uji statistik parametrik. Uji statistik parametrik ini dapat diterapkan dalam statistik parametrik yang diantaranya yaitu uji Z, 1 atau 2 sampel, uji T, 1 atau 2 sampel, kemudian korelasi sederhana dan berganda, one or two way ANOVA test, and then lalu analisis regresi sederhana dan berganda. Kemudian pembahasan materi yang ketiga yakni pengujian hipotesis asosiatif, di mana penelitian asosiatif adalah upaya untuk memahami hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan asosiatif tidak menunjukkan hubungan sebab akibat yang langsung, melainkan menunjukkan adanya korelasi atau keterkaitan antara variabel-variabel tersebut. Penelitian asosiatif sering digunakan untuk menelaah pola atau keterkaitan dalam data dan dapat membantu mengidentifikasi variabel-variabel yang berpotensi mempengaruhi satu sama lain. Kemudian klasifikasi hipotesis penelitian ini ada 3. Yang pertama hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Dimana yang pertama ini deskriptif itu merupakan pernyataan hipotesis yang tidak melibatkan perbandingan ataupun hubungan dengan variabel lain. Kemudian yang kedua komparatif, dimana pernyataan hipotesis yang dirumuskan untuk memberikan jawaban terhadap masalah yang melibatkan perbedaan atau perbandingan antara satu data dengan yang lain. Kemudian yang ketiga yakni asosiatif, di mana pernyataan yang ditetapkan untuk menjawab pertanyaan yang melibatkan hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih variabel. Kemudian jenis hipotesis asosiatif. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu jenis hipotesisnya keterkaitan atau berhubungan, yang kedua kausalitas atau sebab akibat, kemudian yang ketiga interaksi. Dimana yang pertama yakni keterkaitan, dugaan mengenai keterkaitan antara dua variabel atau lebih, namun tidak menunjukkan adanya hubungan sebab akibat. Kemudian yang kausalitas ini yaitu dugaan mengenai hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Kemudian interaksi
yakni pernyataan yang menyiratkan saling mempengaruhi antara dua variabel atau lebih. Kemudian pembahasan materi yang keempat yakni hipotesis asosiatif parametrik, di mana uji hipotesis asosiatif statistik parametrik ini ada 3. Yang pertama korelasi Pearson, yang kedua korelasi ganda, dan yang ketiga korelasi parsial. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan ataupun komentar, kritik dan saran, silakan isi kolom komentar di bawah. Terima kasih.